Dia kota kuluki. Oh. Au nama gowar Parasian Perdidi Manang amat tumiar Perdidi. Jadi au tinggal di dusun Naga Seribu Una Karbangan, desa Pohot Jai, kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Jadi memang mulu ceritanya Hamid Junon di patorang bapakku. Memang odo mulai yang di Roma inna na tua-tua opungami na julu tu Nagasari Bona Karbanganon. Memang aku sada-sada Hamid Jun. Jadi di bawah maun Hamid Junon dalam ningulu, jalan-jalan ni hepeng. Jadi di pereng opungami main na latanaon adong di Iswani mak. Jadi dung di Iswani on mulu hatani bapakku teki mangulu di patorak tuau ngarungun 5 cudut Hamid Junon nau di Iswani. Mulu carani on adong go buatom alat. Buatom alat, aung go alat. Adong go alat. Aung go tadana panulangani batasna mulu masa goi mana aung natata dan di natataon lakaton tulengon ikut di nama sakido alana unak konai mana natatai mulu hona natatai gabi siga do Hamid Juni lembak leum mulu songoni terus alai mulu tigui mana hona pinggiran nai bagak ma tu Hamid Juni unang gabi sapi pagudaku hona lakat natatai. Mulu nomor 2 na dakku boto ming dia nomor 2 memang adong go dokona buat Hamid Juni aung gotong ro tahir me doko kami guarra aung go tai ro buti mulu hai ma dokoni tahir ro jadi ke waktu si hami idia nomor sedana idia nomor 2 na alana onna hubuat tami sabatanga kuare tami dengga kuku karejo hami maun tinggal bahwa go tai sirang malakat nasan gotana langsung ido huba bunguhai maun hugaricai ma tutokke. Hai manualan peperannya pun natin awak mui madok mau yate jalaman gugu pengupiat siap kamu raja nami singa mga raja asa dongani mahami itu. Nama saya Opu Morris Sambarita, asal komunitas Lamtoras. Lamtoras itu singkatan dari Lembaga Adat Keturunan Opu Mamatang Laut Ambarita Sihaporas. Raja nami singa mga raja. Kamu duduk nama tua si raja ini. Tentang masyarakat adat Sihaporas, kami keturunan Opu Mamatang Laut Ambarita. Opu Mamatang Laut Ambarita asalnya dari Samosir. Opu Mamatang Laut Ambarita merantau dari Samosir ke Sihaporas ini sekitar tahun 1800-an. Setelah opung kami merantau ke Sihaporas, dia memiliki sebidang tanah yang dipesankan bagi kami sampai pada saat ini tanah yang
Mereka buka ini dipesankan supaya ini tanah adat, tidak bisa diperjualbelikan. Kami di Sampores punya ritual dan ini harus dilakukan setiap tahunnya. Ada yang setiap tahun, ada yang sekali 4 tahun. Termasuk yang sekali 4 tahun ini adalah namanya Patarias Debata. Patarias Debata ini maksudnya memuji dan memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa. Selang-seling dengan ritual raga-raga nabulak persilaunan, yaitu memuji dan memuliakan leluhur, termasuk pemetang laut. Len hamudi hamiku, len hamudi hamidi, len hamudi hami, habisu. Woi. Woi. Roso hamu ba. Tuson, istirahat jo ita jo. Mangopi jo, ngalu jahita. Roso hamu jo. Bah, tidak majo sojo itu dak pola lari saya si panganon. Romo jo hamu tuson. Asa ngasongon nama uas ngajap tiga nih. Ang bau ngalu ba. Romo jo hamu son. Ay naong ko sod dabay patupay napa. Manuangi patu ba. Mamereng mahita ni. Rapa mamereng mahita ni. Ng nahon waingon. Tuh mata, iba ba ko vida. Bang, meling karena seri bang. Sama ba? Sama. Ala na gelenggo sa potong. Terus. Seri bang. Sama ba? Son leson. Sina malay. Oma. Sama betul. Son. Tidak gurgur. Tunggu tahun. Kasawat kahalat corot tatu hari nang ro. Oh, molo penghasilan ni Hamijon na julu tu senar memang jauh beda. Mulu na julu mah Johnny Dok mulai dong binoto mar Hamijon nyadak sedi Hamijut tu. Mulu na mulai boto mar Hamijon kira-kira hasil ba dapat tahu do heramar 80 kilo ni kumazo bertahun. Ale duk sonari dung rote pelon humurang ma hasil li Hamijut tu. Jadi mulu hasil sonari hubuat ditoroni si 80 kilo nama per tahun. Jadi songon Hamijut tahun butuh do pelindung. Heu sedai-sedai kunarong godang bui itu ngapala tung bersih. Jalan musik. Otik Hamijut tu dang bui pangararata sungai dohan nakingan. Ikon nunga habis be na pinggir itu mak ngamion noeng di bayas TPL. Hami pirang bubi mana be Hamijun nami. Jadi mangingok sejarah kami ala nong kolamon yan. Kami pingin dipugar kami musai kolamon untuk pembuatan deke. Dekon ima termasuk pora-pora salah satu abu-abuan manang syarat laho melaksanakan ritual. Oke. Suara muna may ikan di sumber sete. Kalau secara alami na Zulu memang setiap sungai na mengalir di lokasi ton nunga adong secara alami ikan pora-pora. Ala memang ala nunga sopat onni ona terkontaminasi keracunan sian pekerja-pekerja TPL ala-ala konsel selalu maratu di son kemungkinan nolong agak punah. Sewaktu tanah Sampores ini utuh, sepertinya tidak ada masalah di dalam melakukan ritual. Tetapi setelah masuknya TPL, ritual kami memang terganggu, termasuk mengambil air bersih. Karena salah satu bagian penting bagi kami air bersih, air cuci, itu sekarang sudah susah kami dapat.
setelah masuknya TPL. Juga bagian-bagian penting juga yang namanya abu-abuan melakukan ritual dari hutan ini. Kami selalu memperoleh yang kebutuhan untuk ritual, termasuk rudang namanya, termasuk ikan batak. Itu bagian penting juga, termasuk bambu-bambu untuk bikin lemang sudah terganggu, habis dihantam semua oleh TPL. Marsobahami tua maupun mula jadi nabulun silopa sitopa langit do tano songoninang nasa pangisina termasuk mahami jolma dina marsoba dalam mengelek kami tua maupun mula jadi nabulun takas do. Iya, sebenarnya kegiatan ini kita namakan ajak tutup TPL. Jadi aksi jalan kaki tutup TPL dari Toba ke Jakarta dengan perusahaan Toba Park Lestari yang semena-mena terhadap lingkungan dan masyarakat adat di Tanah Batak. Walaupun kita dulu Sisika Mangaraja 30 tahun melawan penjajah, dan saat ini sekarang sebenarnya kita melawan penjajah dari bangsa sendiri. Sampai ke Jakarta kita ingin menyampaikan aspirasi kita kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Akan dilengkapi dengan semua bukti-bukti karena TPL ditutup bukan karena aksi jalan kakinya, TPL ditutup karena dosa-dosa yang diperbuatnya selama 30 tahun ini. Kalau kita perkirakan sekitar 1.700 km, nanti per hari itu kita akan jalan kaki sejauh 40 km per hari. Mungkin sekitar 45 sampai 50 hari. Tuhan memberkati dan mau semuanya akan terlaksana. Amin. Mana Bumi? Angin. Kalau Bumi Ampun. Manis kan? Iya, enak manis. Kita coba. Ada beberapa macam. Nama saya Pendeta Nelson Siregar, sudah pensiun dari pendeta, dan aktivitas saya di sini sehari-hari sekarang ya inilah bertani. Tadi Amang bilang kan Amang di sini menggunakan pupuk organik. Nah, kalau pupuk organik orang Amang sendiri itu Amang buat sendiri. PT Indrayan dulu itu sebenarnya sudah ada diawali oleh pemerintah program
yang disebut program Maduma. Maduma itu proyeknya Sesda Lopang, Solin GP pada waktu itu. Dan Indrayon ini pendekatan mereka itu kan karena zaman Soeharto itu kan sangat sentralistik, dari pusat langsung ke pemerintahan desa. Pemerintahan desa dengan memanggil tokoh-tokoh adat di masyarakat itu, mereka menyerahkan tanah untuk dikelola oleh penanaman eukaliptus ini. Nah, sejak terjadinya proses pengambil alihan tidak hanya hutan sebenarnya, tapi juga milik masyarakat adat. Nah, mulai dari sejak itulah terjadi perlawanan masyarakat di sini. Kita melawan itu. Nah, jadi persis waktu masyarakat menentang Indrayon, krisis KPI terjadi, dan saya di penjara, dan saya melihat, dan kami bersama-sama, dan saya melihat banyak pemukulan, kekerasan yang dialami. Sama kepada saya, sama juga lebih hebat lagi kepada petani. Gitu. Tidak ada proses hukum, baik kepada mereka. Kalau saya hampir dua kali saya di situ, 2 kali. Jadi kalau dihitung-hitung itu 6 bulan lah. Tidak ada proses hukum, sama dengan petani itu. Saya juga tidak. Itu sesudah proses itu, makanya sebelum akhirnya, dan itu sudah mulai tahun 90-an sudah gencar-gencar perlawanan itu, dan terjadi di beberapa desa, di beberapa wilayah perlawanan itu, dan akumulasinya tahun 97 sampai 98. Jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia Gus Dur juga mempertahankan itu, tapi sudah Mega itu kembali dipulihkan dengan istilah baru. Mereka bilang mengubah paradigma baru gitu. Dirubahlah nama PT IU itu Indrayon, rayonnya ditutup, ya, dibikinlah TPL, Toba Pulp Lestari. Jadi pulpnya terus katanya gitu kan. Nah, itulah paradigma yang dirubah, rayonnya yang ditutup.
Jadi ketika aku memilih orang-orang ini, aku tekankan mereka, kita tidak dibayar. Ya kalian hidupin sendiri keluarga kalian. Tidak ada uang yang dihasilkan dari aksi ini. Jadi tim itu, jadi semua kegerakan-gerakanku itu ada tiga landasannya itu. Tim, tulus, ikhlas, militan. Jadi kita memang orang yang merdeka, yang nggak bisa ada yang beli. Yang penting pisang tadi, ini pingin pisang. Gimana tadi kan ini? Tadi kan di jalan. Kan kita berhenti di SPKW yang buat pikir. Nah, terus kan jalan lagi. Terus lapar. Terus aku mau panggil kru kan, cari pisang, cuman segan. Kenapa nggak dari tadi gitu kan? Tiba-tiba datang pisang. Yang dari pendeta Lubis ya? Mau pisang dan katanya. Sebenarnya kita ingin menunjukkan kepada teman-teman juga, walaupun saya di Pavel, saya juga peduli dengan situasi seperti ini juga. Saya ingin menunjukkan kepada kawan-kawan kita juga, jangan pernah mudah menyerah untuk berjuang. Itu aja motivasi kita. Demi Danau Toba yang kita cintai. Ketika aku remaja, aku bertumbuh di mana menyaksikan orang tuaku dan orang-orang di sekitarku di desaku itu berjuang melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh TPL. Berjuangnya bukan hanya demonstrasi gitu, tapi mereka sampai menjaga hutan, kemudian demonstrasi ke sana sini, dan aku melihat itu gitu. Dan aku merasa ya benar-benar perusahaan ini sedang menindas kami, kira-kira seperti itu. Dan di daerah Danau Toba juga merasakan hal yang sama menurutku ya. Setelah istirahat kurang lebih daripada 1 jam, padahal waktu itu orang Natemika yang kehadirannya belum ada, yang hampir 50% hadir di lapangan. Banyak juga yang pulang ke rumah untuk makan siang. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pihak TPL untuk membuat aksinya. Sesudah selesai istirahat, terjadilah pergeseran. Bentar lagi terjadilah dorong-mendorong. Udah terjadi dorong-mendorong, terus terjadi lempar-melempar. Melempar dengan kayu yang sudah diruncingi, dan melempar dengan batu yang sudah sempat dikumpulin. Entah cara bagaimana orang itu sudah mempersiapkan batu segitu banyak. Ketika orang Natemika itu, biarlah sampai titik darah yang penghabisan, kami siap mati untuk membela tanah Tolayat yang kebanyakan. Inilah kesempatan saya masuk ke tengah-tengah orang yang berkonflik tadi untuk mengajak orang Natemika. Saya bilang di situ, untuk orang Natemika, silakan pulang. Kita bukan untuk jual nyawa di sini. Tahun 1950 pindah ke tanahnya.
dengan bahasa reboisasi. Ya, memang reboisasi pengamanan tanah. Tapi kira-kira segitulah. Jadi pas waktu saya di tengah-tengah tadi, pas saya nggak mau orang itu yang mundur satupun, terjadilah pelemparan kendala di sini. Saya tengok ada di pelipis saya darah, saya terus berlari menengok yang bawa kereta untuk membawa saya berobat ke puskes. Barulah setelah sore entah 1 jam 2 jam lagi ada orang Natimika yang datang menjenguk saya di rumah sakit. Saya tanyakan bagaimana situasinya, udah agak aman katanya. Jadi dia korban nggak ada, tapi yang kena ada 12 orang katanya. Jadi sebenarnya kita di lokasi ini dulu gincang magwarnyo. Jadi bolonyon area laun di arda perjului aka toba nami mari sun hami junnami. Jela songoni ma guguni aka nagugu di rampas mon melalui TPL. Umman di dangarung bebar marbatas bini sunare kami junnami on ala merupakan masongoni sede-sede. Jihami pela tergusur mah hami tugagas. Gabi semak belu karma songonon nei. Ta sobo to hambe mang na ben no Allah on yakede den nami isongoni masih don nami to hamu kapamarta nami asa perroh kamu hami ka masyarakat jelato ndasi beran lapa turupuk ni hajal mon mulune disige nulle asik bulat bun mar 500 hektar mo jadi sangat 500 hektar no ngai habis penghasilan nami dang naboto ami memang nasung die dal ninggulu nami kan ulan naguguna mamangan jibulu hami ka pungulon dang arong belangun nami naik kedo nda ayoku kubay pengaliani Bolosian adorana sahatu semanjungna digagat manang di anjing harus dilapor segera ke puskesmas. Jala molodung. Nama saya Pendeta Haposan Sinambela yang melayani di DPD Ebenezer Paduman, yaitu dikatakan karismatik. Saya lahir di sini dan berdomisili di sini sampai saat ini. Pada saat itu tahun 2009 mulailah kami bergerak untuk menolak TPL sampai ke lapangan. Kami lihat di lapangan mereka sudah main kucing-kucingan karena di kampung tidak ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai mereka masuk ke sana, tapi disogoknya satu-satu orang. Dikatakanlah dikasih pas itu natong katanya. Dikasihlah 1 juta 1 hektar. 2011 terjadilah bentrokan antara TPL dengan masyarakat. Datanglah Brimob ke kampung kita ini sebanyak-banyaknya untuk merusak rumah-rumah kita
dan menginjak-injak orang tua kita yang sudah tua. Jadi datanglah brimob-brimob ini, ditangkaplah saya di situ. Bahwa dikatakan saya provokator. Jadi pada waktu itu karena mereka kadang tidak tahan menahan saya di Kapolres, karena semua anak-anak sampai orang tua datang ke Kapolres untuk demo, untuk melepaskan saya dari Kapolres. Mereka tidak tahan lagi melihat masyarakat itu, dikirimlah saya ke Polda. atau kunami na dulu laos di basahan kami itu nato kurang memahami sahatu sadarion Tuhan nami pamereng dia dapat kian dan baju dia kakion terbilang teratusan kami akan masa arania di Tuhan nami dua pasar kami diri nami do nami dan mobil perjuangan nami di hak-hak warisan dan nilehon ni atau punami na julu Tuhan. Kami mempertahankan hak warisan yang sudah diwariskan nenek moyang bagi kami supaya jangan dirampas oleh pengusaha yang besar. Itulah membuat kami masuk di tempat ini, Bapak Ibu. Jadi dengan ini kami mohon kepada Bapak Ibu, tolong supaya Tuhan memakai Bapak Ibu untuk membicarakan ini kepada publik yang bisa bersangkutan untuk menyelesaikan segera supaya kami cepat lepas dari tempat ini. Dan kedua, informasi kami dengar bisik-bisik sama kami akan mau dipindahkan dari sini ke LP. Jadi kami mohon kepada Bapak yang bisa istimewa kepada pengacara kami supaya mengetahui apa sebenarnya kami dipindahkan dari sini. Menurut kami lebih baik kami di sini sampai selesai daripada dipindahkan ke tempat yang lain. Waktu hari Senin saya berangkatkan masa kita ke Tombak karena ada berita sama saya bahwa lahan kita itu sudah dirampas kembali. Jadi kami sepakat orang tua yang ada di sana memberangkatkan sebagian masa kita ke Tombak. Tapi saran saya begini, teman-teman semua, saudara-saudara saya, jangan ada anarkis. Saya berangkatkan kalian dengan doa supaya Tuhan melindungi saudara pergi dan sampai pulangnya nanti. Kalau nanti ada di situ orang TPL bekerja, jangan diganggu, tapi ditangkap. Kita berdoa, Tuhan, Kau yang kami kenal di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan
Oh, ini beras kuning ya, Pak? Beras kuning. Semoga selamat di perjalanan. Jangan ada halang. Saya juga kena ya. Oke, sama-sama. Oke. Makasih. Kalau orang beli kendaraan baru pakai itu bang, jadi pakai tepung tawar. Dalam rimba ya. Alhamdulillah difasilitasi oleh Aman. Aman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Keren. Jadi omma perhutan nami na julu, perhutan niupung nami na julu. Satu sonari da kay da habbe nunga along ro tepeloni ngehan turobbe ni. Ngalu jahay mangalu di tinapor niupung nami so daong beteri da be. Babe bebe na nai mangalu di obbe ni tinapor niupung nami da ngarong beni. Sila ko aw ni mo siyang mulai keturunan nami 15 cuduk manang na tinggiro kami. Nong marhuta kami na tinggiron. Ngalu jahay mangalu di tinapor niupung nami ni daong kay da be ibat tepelon. Tarsongo dia mabenong nami biyo. Na jolo wingot do piyo na jolo iso tinaboron. Pulo lawa tu tobak sayo pa dudu do botiyon. Pulo lawa tu tobak madela tu na beru tu la tu tobak. Tu hamidjon. Berhamidjon. Lawa tu tobak sa hubereng don. Bulaw sa tobak sa hubereng don. Hape nung ngarong dindorayon on ni TPL-on. Tangarong beni terida be tinabor nyupung nami. Tasongo dia mabenong nami tinabor nyupung nami mengalu dia sanon. Tarom mesere na zara amang na zara na law si bicara ono kutuha muna. Ngagabe herang na gabe mago manaing kop holindo pung nami senda tinggiron ala ni tepelon. Segernya lampau nanti hancur dola nih tepelon sama tepelon nazulu mulai balat John. Bagi orang Batak, kita saat ini sebenarnya memiliki tradisi atau titipan leluhur yang saya sendiri dan masyarakat adat lainnya yang mewarisi
wilayah adat, di mana wilayah adat yang dititipkan leluhur kepada orang Batak sekarang ini adalah bentuk pengaturan para leluhur zaman dulu untuk menata kampung. Jadi Holland ngehai lekko sersung. Wah, masa saya tahu. Jadi bagi masyarakat adat memang batas wilayah adat itu selain pohon, jenis pohon tertentu, kemudian ada batas alam. Batas alam seperti misalnya anak sungai dan sungai atau gunung. Nah, itu menjadi batas alam, penanda alam, batas wilayah adat antar kampung. Tidak kita temukan ada konflik wilayah adat hanya karena masalah batas. Justru setelah pihak PT TPL masuk di wilayah adat, baru kemudian ada konflik di wilayah adat. Kita bisa merunut sebetulnya bahwa hutan ini kan, hutan negara ini kan awalnya dari dari warisan peta yang dibikin oleh kolonial Belanda, ya kan? Lalu kemudian itu diadopsi oleh pemerintah setelah era kemerdekaan, dan pada masa Orde Baru pemerintah memberikan konsesi dan mereka tidak mau tahu bahwa di situ ada komunitas masyarakat yang sudah hidup turun-temurun. Nah, akar dari konflik agraria di kawasan Danau Toba adalah di situ. Karena di dalam konsesi yang diberikan kepada PT Inti Indoran Utama atau PT TPL itu hidup, ya, banyak sekali desa-desa, huta namanya atau kampung, ya, dengan ribuan atau ratus ribuan anggota komunitas. Dari tempat yang 20 kilo lagi sekarang. Ya, kita dulu bentar lah, baru berjalan. Cari tempat istirahat lah. Ya sebenarnya kita tetap terapkan prosedur yang sudah kita buat, walaupun dia itu bersemangat, kita tetap 2 jam itu harus istirahat. Oh ya. 2 jam istirahat sampai dia 40 km per hari. Jadi nggak ada kata-kata ini nanti kalau saya hitung udah 2 jam saya berhentikan. Gitu. Harus berhenti. Istirahat untuk rileks dulu lagi otot-ototnya gitu. Oke. Biar mereka nggak kram gitu. Nggak kram, tidak memaksa energi. Karena perjalanan kan jauh kan. Lagi ini sudah 41 hari kali 40 km. Mantap. Oke, terima kasih Bang. Siap aja Bang. Bumi ngapain tuh Bumi? Tidur. Kekenyangan mungkin. Tapi dia bagus lah. Ikut semangatnya kuat. Iya, ikut turun jalan kaki nggak dia? Ikut kadang kalau dia mau dia jalan, kalau rasanya capek masuk mobil. Pas posisi aman dia ikut. Iya. Rame jalanan nggak? Oke. Tapi nggak pernah rewel ya? Nggak. Ini orangnya baik, penurut. Ya, kita sudah sampai di Pelabuhan Merak. Akhirnya kita menyeberang dari Bakahuni ke Merak. Kita memasuki Pulau Jawa. Tadi di atas kapal sempat menulis surat kepada Bapak Presiden untuk meminta kesediaan waktunya
bertemu dengan tim 11 untuk menyampaikan aspirasinya. Orang selamat jalan. Foto kan dulu sama Shoni ini, nasi apa ini? Entah siapa ini foto dulu Le. Masuk di Facebook nanti. Oh iya. Kan kiri. Tangan kiri Le. Oh, tangan kiri. Itu perlawanan. Ini kayu kemenyan bang, tapi bukan kemenyan toba. Inilah baru dibabat persoalan tepel baru dalam 3 minggu ini. Kami masyarakat adat Nago Lambu keberatan antar hutan ini kehidupan kami. Inilah kejadiannya. Kami mempertahankan tapi persoalan tepel membawa brimob security. Kami masyarakat adat Nago Lambu ditakut-takuti. Kalau siang kami jaga, malam dirusai. Inilah mau ditebak semua ini. Sama kayu kemenyan, tengkol, dua pete, di sinilah semua. Jadi kemana kami cari makan? Inilah kehidupan kami tua, tengkol pete. Sekarang udah dimusnahkan semua. Inilah mau dimusnahkan semua ini. Sampai ke ujung ini. Sampai anak-anak sungai pun udah ditimbun. Oleh. Ijai urahmu? Bah, ijai urahmu apa? Itu masih ijai urahmu. Oh. Wah. Nanggo. Boy. Nanggo le sawi kan. Tidak. Wah, masuk. Tuh ini ijai ulai bah. Nanggo ni sawi konni. Wah. Iro. Nah, seminggu deh. Bah, ngato ngole sebule no. Ijai. Oh. Napa gue kamu? Om malai dulu tadi deh so. Oh. Bam neng dono kudo, ono kono le na bege huni. Tapi kurang bege pinon nilai, om menilai kualitas nun ni. Edo ngana nun ni bukai nun. Bah, nakingan saja. Di argani. Koti bangot tanya. Oh. Oh, ba to lima. Non arga sedi ma ba nilai yo. Belai ma torna hai ma pula sei pola. Itu narga biasa ma na pas ma. Jadi mono-sono tuh kalite ibarangan le. Oh. Mulai sanari si 200 mau. Si 200 ribu mau sekilo. Mulai 100.000 mau sekilo. Oh, mas 100.000. Oh, nanti udah bega leo. Oh, nggak harganya tiga bega. KSPPM itu adalah sebuah NGO lokal ya yang memiliki wilayah kerja di Sumatera Utara, khususnya di kawasan Tapanuli. Sekarang kan kita mendampingi ada 23 komunitas masyarakat adat gitu. Nah, kalau kita hitung-hitung kerugian materi yang disebabkan oleh hilangnya kemenyan itu dari satu komunitas dalam setahun itu, dalam 1 tahun mereka itu bisa rugi sampai 100 miliar satu komunitas. Kenapa saya bilang gitu? Misalnya di Panduman Sipituhuta, mereka ada 700 KK, terus mereka sebelum ada TPL bisa saving minimal 20 juta itu saving.
di akhir tahun itu untuk Kabupaten Humbang Hasundutan. Bagaimana dengan Tapanuli Utara, Toba yang juga mayoritas penduduknya petani kemenyan. Jadi kalau kita hitung-hitung sebenarnya setiap tahunnya sejak kehadiran TPL bisa masyarakat di kawasan Danau Toba ini lebih dari 10 triliun ini mengalami kerugian gitu loh karena hilangnya kemenyan. Ngulini anak nami. Ini na perlu dihami kehidupan nami. Yang penting dihami manang na dia. Om mani, tunggu masa tepelon. Gak bisa ono sudah hau mani. Yang mak kami. Itu dia mahal mengadu-adu. Itu bisa berkonon nami. Gua tanya marsa mami di turna ulian. Kantara tahun. Acitiam ma perasaan nami. Aber kau mau nih. Jawab tanya sini. Itu anu turna ulian. Kita hari ini ada di tepat di belakang dari beroperasinya pusat pembibitan atau nursery center PT Toba Lestari. Nah, lokasi ini yang oleh Pendeta Faber sebutkan ini terindikasi membawa kandungan berbahaya sehingga memang menyebabkan ada korban gatal-gatal setelah mencuci kakinya menggunakan air yang kita lihat hari ini. Nah, bisa kita lihat air ini langsung berada mengaliri lahan pertanian warga yang memang jika ini tidak kemudian dilakukan investigasi lebih jauh, maka ini bisa menyebabkan kerugian kepada masyarakat. Nah, kita lihat bahwa sampai dari mulai pusat ya, dari mulai pusat atas sampai ke bawah ini merupakan limbah atau aliran dari pusat nursery center dari milik PT Toba Lestari yang beroperasi di wilayah sekitar masyarakat Danau Toba. Dampak-dampak yang terjadi gitu akibat beroperasinya perusahaan ini tidak hanya dampak ekologi tetapi juga dampak sosial begitu. Paketnya cuma dililit gini aja. Jadi ini bisa juga menahan dari panas sama dingin cuaca. Kan sekarang sebagai seorang opung ya, sebagai seorang nenek punya cucu. Jadi aku mau cucuku nanti itu masih bisa menikmati alam Danau Toba yang memang dari dulu terkenal begitu indahnya, supaya tidak seperti sekarang ini gitu. Masih bisa dinikmati oleh anak dan keturunan saya.
na merbisuki. Urungan. Sai tangi una. Sai orongnya. Rat do kita di Purtibion. Goras! 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 And now, this is the time to reveal our truth. It's the heartbeat of Toba. Ini membutuhkan investasi besar, membutuhkan anggaran dari APBN juga besar, sehingga kombinasi APBN dan investasi itulah yang saya kira nanti akan bisa menggerakkan benar-benar secara terintegrasi Danau Toba sebagai sebuah destinasi wisata yang betul-betul memiliki kelas. Soal KJA gimana Pak? Pak, soal lingkungan jadi isu penting akhir-akhir ini. Iya, nanti memang perbaikan itu yang saya sampaikan, perbaikan produk itu tidak hanya urusan mengenai tempat untuk wisatanya, tapi lingkungannya juga harus kita urus. Kita urus total ini. Ini seperti yang kita lihat di sini, TPL melaksanakan aktivitas ini di sini yang mengakibatkan tercemarnya sumber air minum dan rusaknya lingkungan sekitar air minum di sini. Ini air minum untuk Dusun Matio, Desa Persuburan Barat, ratusan jiwa yang mengkonsumsi air ini. Masalah hutan akan kita ambil, kemudian kita tanami lagi. Udah. Terima kasih Pak Presiden. Apakah Pak Presiden nanti KJA akan ditutup atau bagaimana Pak Presiden? Apanya? Perusahaan-perusahaan asing itu Pak Presiden. Apakah ada rencana penutupan? Nanti dilihat, ini expertnya kalau sudah kajiannya komplit, tapi yang jelas itu akan dicarikan solusi. Syukur nggak ditutup, kalau ditutup ya itu memang kalau nggak ada solusi. Orang itu kami datang sini kami larang, tapi begitu kami pulang mereka kerjakan. Jadi masalahnya sekarang yang paling berbahaya inilah, ini rusak karena alat kerja orang itu, alat berat orang itu. Sementara yang paling fatal Pak, ini tanaman yang di atas sumber air ini, mereka dikasih apa ini di sini? Dikasih pupuk sama pestisida, sama racun. Jadi kalau hujan gerimis pun pasti dia turun ke tempat penampungan air kami. Jadi kami mohon untuk pemerintah segera ini diselesaikan karena udah hampir 2 minggu kami nggak minum. Tempat salangin. Dan sini tahu sini salangin.
Deforestasi di kawasan Danau Toba ini kan diakibatkan oleh PT TPL paling banyak. Jadi misalnya bagaimana hutan-hutan alam berubah menjadi hutan eukaliptus monokultur gitu. Bagaimana mengeringnya sungai-sungai. Ada ratusan sungai yang kering di wilayah konsesi PT TPL. Baru bagaimana sekarang dalam 10 tahun terakhir KSPPM dan Aman Tanah Batak mencatat ada sekitar 12 bencana banjir bandang yang terjadi di hilir konsesi PT TPL gitu dalam 10 tahun terakhir, dan itu ada menelan sekitar 8 korban jiwa, belum lagi korban materi dan lain-lain, dan sawah. Kami akan lakukan masa peserta aksi untuk tes swab antigen. Silakan. Gratis dan tidak dipungut bayaran. Saat ini Jakarta sedang PPKM level 4. Seluruh peserta masa aksi akan kami lakukan swab antigen. Dokter kami, dokternya sudah siap. Silakan. Seluruhnya, baik pengemudi yang berjalan kaki, seluruhnya melakukan swab antigen. Silakan, tim dokter persiapkan diri, lakukan pemeriksaan swab antigen. Berhenti, kendaraan berhenti. Untuk kalian tolong kali ya. Ini yang pertama. Kalau orang Jakarta. Situasi Jakarta kenapa? Ini KTP saya mau. Bukan masalah KTP saya mau. Ini pandemi sekarang. Ya saya tahu pandemi. Kan sesuatu orang kalau pakai ini. Demi kebaikan kita semua. Kalau yang di Jakarta provokator kau. Itu anak siapa itu? Orang tuanya mana? Saya. Kamu yang nyuruh ikut anak-anak? Tidak. Aksi? Kenapa? Itu kenapa dikasih lambang itu untuk ikut-ikutan aksi? Ini lambang Sisingamangaraja. Enggak, saya juga orang Batak. Ya iya. Ini nenek saya, opung saya. Saya berhak memakai bendera atribut opung Pulang. saya. Kamu dari mana? Ini anak-anak kau libatkan, unjuk rasa. Laporkan aja aku. Kalau misalnya anakku keberatan ikut, dia ingin Danau Toba lestari. Enggak ada pemikiran jadi Danau Toba lestari. Lah, marga apa lah? Enggak perlu kau tahu marga saya. Wow. Sombong kali. Tandai dulu kau. Aturan di sini Jakarta. Bukan kau polisi, kau sama masyarakat itu harus ngomongnya. Kita baik-baik, kita ikut. Bicara, jangan kau marah-marah di sini. Udah. Seolah-olah kau yang punya negara ini. Ada abang itu ya. Diam. Kita baik-baik belajar aturan. Udah. Kita turutin anjuran dari Bapak Polisi untuk swab. Dia enggak sopan dia ngomongnya, enggak intelek dia. Namanya apa? Malah nanti enggak boleh.
Tim sebelah semua tenang ya. Jangan ada yang terpancing. Oke, dicucuk dulu hidungku ya. Doakan semua tim 11 negatif. Harusnya negatif, tapi walaupun kita udah jalan dari pagi. Enggak sakit, Dek. Enggak sakit. Mamahnya mana mamahnya? Geli. Siapa ya? Iya, enggak apa-apa. Saya orang kesehatan. Iya. Saya pikirannya yang penting Dia nggak berani, dia ini pernah kena difteri. Kita semua dibawa ke Wisma Atlet gara-gara aku reaktif. Semua tim diisolasi. Gak apa-apa, kita ikutin. Karena kita tidak ingin melawan pemerintah. Kita hanya ingin menyampaikan aspirasi. Oke ya. Masuk mah. Kan jadi pernah kita masuk mobil keranjang. Pengalaman atau. Oke. Ah. Keranjangkan ya. Oke, kita dikeranjangkan ini. Katanya ada Mana si Bumi? Untuk kelestarian Danau Toba dan Tanah Batak, untuk kesejahteraan masyarakat di generasi mendatang. Oke, kita semangat. Yes! Panjang umur perjuangan. Happy Burda. Tutup TPL. Semalam tanpa disangka, tanpa diduga, langsung Togu ditelepon dari pokoknya dari istana lah, dari kepresidenan yang langsung bicara mengatakan bahwasanya presiden bersedia menemui tim 11 tetapi harus diwakili hanya dengan satu orang saja. Waktu itu Togu sih sebenarnya tidak langsung menerima, dia keberatan karena dia berharap sekali kami semua yang 11 ini, tim 11 yang sudah bersamanya berpuluh-puluh hari melalui ribuan kilometer itu ikut serta bersama dia. Tetapi kita harus maklum ya, PPKM dan juga kita juga harus jaga Jokowi bagaimana. Akhirnya kami membujuk Togu ya, membujuk Togu bahwa kami ikhlas. Oh ya, ini
Apa, Pak? Mohon maaf karena pandemi tidak bisa menerima semuanya, tapi tadi sudah saya sampaikan ke Pak Togu 15 hutan adat akan saya selesaikan bulan ini. Iya, Pak, iya. Iya, Pak. Kira-kira berapa luas 14.000 hektar. Tadi yang 5 sudah saya tunjuk, sudah jadi yang 5 sudah saya tunjukkan ke Pak Togu, nanti biar Pak Togu kopinya, dan yang 15 akan saya selesaikan dalam bulan ini, ya. Iya, Pak. Opung Anita mana? Saya, Pak. Oh ya, ya. Gimana ya, Pak? Macam mana, Pak? Oh, ini Pak, ya Pak, ini Pak. Togu mana? Pak Togu di sana, ini Pak, Bumi, Pak, Bumi. Saya sudah. Oh ini. Oke. Ya, hati-hati semuanya. Oke. We love you, Pak. Salam sehat semuanya. Pak, makasih banyak. Iya, Pak. Rakyat Bapak mencintai Bapak. Ya. Iya, Pak. Mau bilang apa ya? Kau gugup ya? Bilang apa nih? Horas dia, horas. Hutan adat sebenarnya kondisinya sampai hari ini kan sebenarnya masih ini ya, masih mengkhawatirkan sebenarnya, walaupun sebenarnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Artinya sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan hutan adat tidak bisa hutan negara. Sebenarnya kami sudah banyak hal yang kami lakukan untuk mendapatkan tanah adat kami ini kembali. Mulai tahun 1998 kami sudah menuntut. Habis waktu Pak kita. Ya, makanya hari ini agendanya, ya, yang pertama pasti saya ingin dari pihak perusahaan, ya kan, untuk menyampaikan tindak lanjut dari yang saya minta. Sehingga kami berusaha sekarang ke pusat, maka sampai ketemu dengan Bu Menteri. Bu Menteri mengarahkan supaya didaftar di Berwa. Jadi usahanya itu tidak bisa kita bina
dan jaminan yang kita berikan tidak bisa memenuhi apa kewajibannya dia, saya katakan waktu itu, ya saya bisa cabut. Sudah kami buat upaya sehingga keluar sertifikat dari Badan Registrasi Wilayah Adat menyatakan bahwa ini wilayah adat Siaporas. Nah, cuman setelah keluar itu kami jumpai lagi Menteri, kata Bu Menteri sabar Siaporas dulu, walaupun sudah ada sertifikat dari BRUA, jangan terus dikerjai dulu lahan sebelum kita cabut konsesi TPL. Nah, sampai sekarang belum dicabut. Adanya portal ini dibuat di sini itu untuk menghambat aktivitas TPL masuk ke areal Desa Natumingkah, khususnya untuk memanen eukaliptus. Gencar untuk sukseskan eksploitasi. Tapi kini semua berubah, kebersamaan dan persatuan pun hilang. Bau busuk penyakit dari kehidupan sosial semakin rusak. Mau sampai kapan ini terjadi? Oh, mau sampai kapan ini terjadi? Tutup TPL, jangan mau diadu domba lagi. Tutup TPL agar harga diri kita kembali lagi. Tutup Toba Pap Lestari sekarang juga. Oh, tutup Toba Pap Lestari sekarang juga. Oh, tutup Toba Pap Lestari sekarang.